Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Kamilia dengan NIM 124230061. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk melakukan presentasi terkait IP address dan subnetting. Baik, jadi pada presentasi kali ini, saya akan membahas pengenalan IP address, metode pengalamatan, pengenalan subnetting, dan studi kasus. Jadi, apa itu IP address? IP address atau yang memiliki kepanjangan Internet Protocol Address, biasa dikenal dengan IP address atau alamat protokol internet, merupakan deretan angka unik yang diberikan kepada setiap kepada setiap perangkat yang terhubung ke dalam jaringan. IP address ini berfungsi untuk mengidentifikasi sebuah perangkat di jaringan sehingga mudah ditemukan. Dapat diibaratkan seperti rumah. Lalu untuk versi dari IP address ini ada dua. Yang pertama ada versi 4. Ciri-cirinya itu menggunakan 32 bit. Dia dibagi menjadi 4 bagian atau oktet, lalu dipisahkan oleh titik. Nilai setiap oktetnya ini berkisar dari 0 hingga 255. Contohnya ini ada seperti berikut. Ini. Lalu untuk IP versi 6, ini menggunakan 128 bit, ditulis dalam format heksadesimal dengan 8 kelompok yang dipisahkan oleh titik 2. Contohnya adalah sebagai berikut. Kemudian untuk jenis-jenis IP address ini ada 3. Yang pertama IP publik. IP publik ini digunakan oleh perangkat untuk terhubung ke internet. Alamat ini unik dan diberikan oleh penyedia layanan internet atau ISP. Kemudian ada IP private. IP private ini digunakan dalam jaringan lokal atau biasa dikenal dengan LAN. Alamat ini tidak dapat digunakan di internet dan dapat diduplikasi di jaringan yang berbeda. Dan terakhir ada IP khusus yang memiliki tujuan penggunaan khusus dan sudah disepakati secara internasional sehingga tidak dapat digunakan. Ini ada contoh-contoh dari IP tersebut. Ini contoh dari IP khusus dan ini contoh dari IP private. Kemudian untuk metode pengalamatan IP address ini ada dua. Yang pertama metode classful. Metode classful ini cara pembagiannya berdasarkan kelas-kelas yang telah ditentukan oleh standar awal pembagian IP address. Metode ini terbagi ke dalam 5 kelas, yaitu A, B, C, D, dan E. Pada metode ini, setiap alamat IP memiliki subnet mask yang tetap berdasarkan kelasnya. Metode ini tidak memungkinkan fleksibilitas dalam memodifikasi subnet mask dan tidak mendukung subnetting variabel. Ini ada contoh untuk metode classful, tabelnya. Lalu metode kedua adalah metode classless. Metode classless ini merupakan cara pembagian IP address yang lebih fleksibel daripada metode classful. Metode ini menggunakan tabel CIDR atau yang dikenal dengan classless interdomain routing yang memungkinkan pembagian subnet yang lebih efisien dan dinamis. Metode classless ini menggunakan subnet mask variabel dengan VLSM, yaitu variable length subnet mask, yang memungkinkan pembagian jaringan menjadi subnet yang lebih kecil atau lebih besar sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Menggunakan notasi CIDR, misalnya 192.168.1.0/24. Ini adalah contoh tabel CIDR yang kelas C. Lalu kemudian ada subnetting. Subnetting itu apa? Subnetting itu adalah merupakan teknik yang digunakan untuk membagi jaringan besar menjadi jaringan yang lebih kecil disebut subnet. Subnetting ini memungkinkan pengelolaan IP address yang lebih efisien, meningkatkan keamanan, serta kinerja jaringan. Tujuan lainnya yaitu skalabilitas dan memudahkan manajemen. Di dalam subnetting ini ada beberapa komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama, subnet mask. Subnet mask ini merupakan bagian dari alamat IP yang digunakan untuk membagi jaringan menjadi subnet yang lebih kecil. Kemudian ada network address. Network address ini berfungsi untuk mengidentifikasi keseluruhan jaringan atau segmen jaringan atau subnet yang merupakan IP pertama dalam sebuah subnet IP.
Lalu yang kedua ada host address. Host address ini merupakan IP address yang dapat dipasang ke sebuah perangkat jaringan seperti komputer atau router agar saling terkoneksi. Dan terakhir ada broadcast address. Broadcast address ini merupakan alamat khusus yang digunakan untuk mengirim data ke semua perangkat di dalam jaringan. Broadcast address ini merupakan IP terakhir yang berada dalam sebuah subnet IP. Kemudian untuk metode subnetting ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada VLSM dan yang kedua ada FLSM. Untuk FLSM sendiri memiliki kepanjangan Fixed Length Subnet Mask. Itu merupakan metode pembagian jaringan yang membagi alamat IP menjadi subnet dengan panjang subnet mask yang sama untuk setiap subnetnya. Lalu untuk VLSM ini memiliki kepanjangan Variable Length Subnet Masking, yaitu merupakan metode subnetting yang memungkinkan penggunaan subnet dengan panjang yang bervariasi dalam jaringan, sehingga memungkinkan pengalokasian alamat IP yang lebih efisien sesuai dengan kebutuhan masing-masing subnet. Jadi, untuk metodenya ini, yang variabel ini lebih fleksibel. Yang VLSM ini lebih fleksibel, ya. Lalu terakhir ini ada contoh studi kasus. Contoh studi kasusnya ini diketahui sebuah SMA memiliki alamat jaringan IP 192.168.61.0/24. Sekolah tersebut ingin membagi jaringan tersebut menjadi 3 subnet dengan rincian sebagai berikut. Ruang A memiliki 8 PC, ruang lab B memiliki 20 PC, ruang lab C memiliki 40 PC, dan udah sampai C aja. Lalu tentukan masing-masing network address, host address, dan broadcast address pada masing-masing gedung menggunakan metode VLSM dan simulasikan di Cisco Packet Tracer. Jadi karena ini menggunakan VLSM, maka subnetnya ini berbeda-beda. Ini ada yang ini merupakan hasil dari studi kasusnya. Jadi lab lab C ini karena memiliki lebih banyak PC, maka dia membutuhkan lebih banyak host. Jadi dia menggunakan subnet. Jadi dia menggunakan subnet /26 dengan jumlah hostnya itu 64. Lalu untuk lab C ini, subnet masknya 255, 255, 255.224. 224 berarti dia memiliki jumlah hostnya itu 32. Dan yang terakhir ini memiliki jumlah hostnya 16. Lalu untuk share screen-nya sebentar. Untuk Cisco Packet Tracer-nya, nah di sini, oke, di sini kita memiliki 3 ruangan. Ruangan pertama yaitu kita memiliki 3 ruangan. Nah, ini udah ada 3 ruangan. Lalu dapat diberi nama. Ini untuk lab yang lebih besar tadi itu dimiliki oleh lab yang C. Memiliki 40 PC. Berarti dia memiliki subnetnya itu /26. Kita baca IDR-nya menggunakan yang /26 dengan subnet mask tadi 255, 255, 255, 192. Lalu sebentar. Lalu ada lab B dengan kapasitas dengan PC 20 PC, maka dia menggunakan
Nomor 27 dengan kapasitas 32 PC, lalu subnet masknya 255, 255, 255, 224. Dan yang terakhir ada Lab A. Dia ini kapasitasnya, dia ini memiliki 8 PC, maka dia menggunakan tablet CIDR dengan flash 28 yang memiliki kapasitas 16 PC. Subnet masknya 255, 255, 255, 255, 255, 240. Nah, berarti kan ini tuh tadi dia memiliki 40 PC. 40 PC ini harus menggunakan slash yang 26 karena slash 26 ini memiliki usable hostnya itu 62 dengan total host keseluruhan 64 yang duanya itu dipakai oleh network address dan broadcast address. Berikut untuk bagian eh, hasil dari perhitungan saya, hasil dari studi kasusnya. Lalu pengimplementasian kepada Cisco-nya. Pertama kita pasang switch dulu di setiap ruangan. Kemudian kita beri PC pada setiap ruangan. Cukup 2 perwakilan saja dari setiap ruangan. Lalu kita gunakan kabel. Kabel straight ini disambungkan ke fast Ethernet. Seperti ini. Bentar. Lalu untuk ruangan ini juga disambungkan ke fast Ethernet, disambungkan oleh kabel. Kabelnya sama, kabel dari switch ke PC itu menggunakan kabel straight. Setelah semua kabel terhubung, semua PC terhubung ke dalam switch, maka kita akan memberi alamat IP. Alamat IP-nya ini kita lakukan secara manual saja. Kita masuk, ini terlihat tidak ya? Sebentar, mohon maaf. Share screen saya begini saja. Oke, ini kita tadi sudah memiliki 3 ruangan di Cisco Packet Tracer-nya. Kemudian kita berikan IP pada setiap PC. Untuk ruangan Lab C ini, dia host address-nya itu dimulai dari Lab C ini host address-nya dimulai dari 192.168.61.1. Jadi kita berikan di sini 192.168.61.1. Lalu dengan subnet masknya ini 192. Kemudian untuk PC selanjutnya kita setting IP-nya juga. Karena yang tadi 1.1 berarti yang sekarang bisa titik 2, 192.168.61.2. Ini dapat menggunakan eh,
IP terakhir dari dalam lingkup host address. Jadi misalkan mau dimasukkan 62 itu juga masih bisa. Tapi karena supaya lebih rapi, di sini saya menggunakan 2 dan supaya berurutan juga. Oke, kemudian kita cek sukses. Dia sudah terhubung antara satu sama lain. Kemudian untuk PC selanjutnya, kita setting juga IP-nya. PC ini ada di lab B. Lab B itu memiliki 20 PC. Berarti dia bentar, satu 192 168. Usable hostnya ini dari yang titik 65 sebentar, 6 salah salah pencet. 192 168 6165. Lalu untuk subnet masknya ini dia ada di 224 karena dia yang /27 dengan kapasitasnya itu 32. Di close saja 224. Lalu selanjutnya kita setting PC satunya di lab B dengan IP 192.168.61.65. Karena yang tadi 65 berarti yang sekarang 66. Lalu subnet masknya diganti jadi 240. Mohon maaf salah 224. Karena ya, karena dia yang /27. Lalu kita cek apakah PC-nya sudah terhubung. Sukses. Tandanya berarti mereka sudah terhubung. Lalu di lab terakhir kita cek juga. Kita mohon maaf, kita taruh IP-nya juga. Kita setting IP-nya 192.168.61 titik. Karena yang tadi itu menggunakan /27 dengan kapasitas PC 32, sedangkan lab A ini memiliki PC yang lebih sedikit, yaitu 8 PC, sehingga bisa menggunakan slash lebih bawahnya lagi, yaitu /28 dengan kapasitas PC 16. Berarti host address-nya ini 192.168.61.97. Lalu untuk subnet masknya ini, dia menggunakan yang 240. Untuk PC satunya kita setting juga dengan IP address 192.168.61. Semisal kita mau membuktikan bahwa host address ini benar, berarti kita cek yang pakai IP-nya 110. IP usable dari subnet tersebut. Dengan subnet masknya 255.255.255.240. Lalu kita cek, mohon maaf salah pencet. Lalu kita cek successful juga. Jadi, semisal PC satunya ini menggunakan IP-nya 97, kemudian PC 2-nya 98, itu masih aman. Tapi jika menggunakan PC 2-nya menggunakan IP di atas 110, maka itu sudah tidak bisa. Karena host address-nya itu hanya 97 sampai 110. 96-nya itu masuk ke dalam network address, IP pertama dalam subnet, dan 111-nya itu masuk ke dalam broadcast address IP terakhir dalam sebuah subnet. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.